Desa Banyumeneng di Kecamatan Meranggen, Demak terkenal akan potensi hasil budidaya jamur tirangnya. Kreativitas warga dalam memanfaatkan potensi tersebut diantaranya seperti mengolah jamur tiram menjadi berbagai produk olahan pangan. Selamat siang semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Tubagus Kasmal dari tim pengabdian Udip. Untuk kali ini kita akan membuat jamur crispy dengan jamur tiram putih. Mari kita mulai. Berikut adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan. Pertama, ada jamur tiram putih, ada tepung beras, ada garam, ketumbar, bawang putih, bubuk dan siungan, dan juga ada merica bubuk. Ada maizena, tepung terigu, dan minyak goreng. Untuk pertama, kita akan suwir jamur tiram menjadi potong-potongan yang kecil. Untuk pertama, kita harus potong dengkul-dengkul jamurnya dulu. Dengkul kan istilahnya, biar teksturnya lebih terasa lembut. Seperti ini. Jadi kita harus cukup lebar suwirnya ya, soalnya nanti kalau digoreng, nanti bentukan jamur akan mengkerut dan menjadi kecil. Jadi dengan itu kita harus suwir lebar-lebar. Untuk tahap selanjutnya, jangan lupa dicuci jamurnya agar bersih. Usahakan dicuci dengan secara rata agar bisa dipastikan untuk semua jamur itu tetap bersih. Tahap pertama, masukkan tepung beras sebanyak 100 gram. Lalu, masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Lalu, masukkan ketumbar. Lalu, tambah lada bubuk. Tuangkan maizena sebanyak 100 gram. Masukkan 1 sendok makan garam. Masukkan bawang putih. Tapi kan nanti yang digoreng harus Lalu langsung diaduk. Gini ya, rekam. Lalu masukkan garam setengah sendok makan. Dan aduk semua sampai rata. Tahap penggorengan ini harus dilaksanakan dengan cepat. Pertama, kita siapkan jamur tiram putih, lalu masukkan ke dalam adonan tepung. Diusahakan tidak ada tepung yang menempel ekses. Lalu masukkan jamur ke dalam penggorengan. Setelah sudah coklat, lalu angkat dari gorengan dan tiriskan minyaknya. Lalu pada tahap selanjutnya kita akan masukkan hasil gorengan jamur crispy-nya dan kita masukkan ke dalam spinner. Lalu, beginilah produk jadinya. Bisa disimpan untuk beberapa hari. Nugget ini merupakan alternatif pangan sehat yang dicampur dengan tambahan bumbu ala KSM Berkah Kusumo. Segala kalangan dari anak kecil hingga orang dewasa pun dapat menikmatinya. Dalam pembuatan ini dibutuhkan alat-alat seperti food chopper, talenan, pisau, sarung tangan plastik, wadah, cetakan berbentuk bebas, sendok makan, deep fryer atau penggorengan, oven, dan parutan keju. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan seperti jamur tiram, wortel, seledri, gula, garam, lada dan penyedap rasa, bawang putih dan bawang merah yang dihaluskan, bawang bombay, susu bubuk, tepung terigu, tepung beras, keju, telur, dan tepung panir. Langsung saja ke prosesnya. Yang pertama, bersihkan jamur dengan air yang mengalir hingga bersih. Kemudian, dikukus selama 6 menit. Selama proses pengukusan, diharapkan untuk tidak membuka tutupnya agar tekanan udara tidak berubah
dan kematangannya merata. Setelah itu, angkat jamur dan diamkan sebentar hingga tidak terlalu panas. Kemudian, peras agar kandungan airnya dapat terbuang. Proses pemerasan ini penting dilakukan karena nugget yang dihasilkan akan lembek jika masih mengandung banyak air. Setelah mulai tercacah, campurkan bahan-bahan seperti bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan, bawang bombay, wortel, seledri, keju, garam, gula, lada, dan penyedap rasa menggunakan chopper. Setelah itu, masukkan susu bubuknya dan taruh adonan ke wadah. Campurkan dengan tepung beras dan terigu untuk mengeraskan nugget. Tekstur nugget yang diinginkan adalah cukup padat seperti pembuatan nugget dalam video ini. Proses selanjutnya adalah percetakan nugget, di mana idealnya bentuk nugget disusun agar rapi dan ketika mau dijual diharapkan dapat menghasilkan bentuk yang seragam. Cetakan yang digunakan boleh berbentuk bebas sesuai selera, atau nugget juga dapat dibentuk stick atau batang yang panjang. Setelah dicetak, lapisi adonan dengan telur, kemudian dilapiskan kembali dengan tepung vanil, disisihkan di wadah lainnya untuk memasuki proses penggorengan. Nugget yang sudah dibentuk dapat digoreng dengan alat seperti deep fryer agar mendapatkan warna kuning keemasan dan mematangkan permukaannya. Apabila tidak ada deep fryer, bisa dengan penggorengan biasa. Pastikan minyaknya sudah panas dan masukkan nugget. Nugget digoreng sebentar saja hingga mendapatkan warna yang diinginkan. Setelah itu, masukkan ke dalam oven untuk melanjutkan ke proses pemanggangan. Proses ini dilakukan selama 15 menit dengan tujuan agar masa simpan nugget dapat lebih panjang dan nugget lebih crunchy. Nugget ditaruh dalam wadah yang sudah dilapisi kertas roti agar tidak menempel pada wadah dan menyerap minyak. Setelah itu, keluarkan nugget selama beberapa saat agar suhunya turun. Kemudian, masukkan ke dalam wadah penyimpanan yang dapat tertutup rapat. Dilanjutkan dengan masukkan ke dalam freezer untuk memperpanjang masa penyimpanannya, di mana proses ini dilakukan selama 1 kali 24 jam. Setelah sudah jadi, dan apabila tujuannya dijual, maka nugget ini dapat dikemas seperti dimasukkan ke dalam plastik dan divakum menggunakan vacuum food sealer. Proses vakum ini membuat makanan menjadi bebas oksigen sehingga meminimalisir potensi bakteri dan jamur yang dapat tumbuh apabila terdapat oksigen di dalamnya. Vakum juga dapat memperpanjang usia bahan makanan dan menjaga kualitas serta rasa pangan. Setelah dikemas, nugget dapat disimpan kembali di freezer dan digoreng ketika ingin dikonsumsi. Masa penyimpanan nugget bisa tahan hingga 4-6 minggu. Jadi, jangan lupa dicoba dan beli produk nugget jamur tiram di KSM Berkah-Kusumo, Desa Banyumenang, Kecamatan Meranggen, Demak.
Terima kasih sekali kami ucapkan kepada DIP yang telah memberikan banyak hal dan insya Allah itu bermanfaat dan berkah untuk semuanya, kami khususnya di KSM Berkah Kusumo. Kami bangga pada kalian dan momen ini adalah momen yang bagus dan sangat menyenangkan. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tim pengabdian masyarakat DIP untuk semua pembelajaran yang telah kita laksanakan beberapa hari ini, meskipun terkendala beberapa hal yang kita tidak rencanakan, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar, bagus, dan salah satunya bisa menambah pengetahuan dalam kami mengolah jamur. Ada juga tambahan varian yang kami juga tidak menduganya dan tidak membayangkan bakal bisa kami laksanakan, bisa kami buat untuk tambahan-tambahan materi. Salah satunya penyedap rasa, barangkali nanti ada pengolahan limbah minyak yang kami pakai, terus ada pangsi dan lain sebagainya. Itu bagus. Saya ucapkan terima kasih.